berbeda gitu loh, dan ada juga yang ketawa. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama channel gua di sini, Bung Yor. Welcome back. Pembahasan hari ini gue ingin mencoba berbicara sedikit tentang konten-konten yang saat-saat ini agak mengganggu atau menggelitik gue. Sebenarnya sih harusnya agak tenang aja, cuman sedikit menggelitik karena waktu gue buka YouTube, di home-nya tuh selalu ada bahasa-bahasa dan orang-orangnya yang sama-sama dan membahas tentang seseorang atau beberapa orang yang merubah keyakinannya dari keyakinan yang sebelumnya menjadi keyakinan yang baru. Sebenarnya semua hal seperti itu nggak ada yang masalah ya, karena negara kita juga menjamin dalam undang-undang kebebasan seseorang atau semuanya untuk memeluk agamanya masing-masing. Kalau lo mau pindah nggak ada masalah sih sebenarnya gitu loh. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika orang sudah pindah namun dia membahas kejelekan agama sebelumnya gitu loh. Sebenarnya gini, gue mau menyampaikan seperti ini. Lu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya kalau kita orang mau pindah agama atau mau merubah keyakinan kita. Itu udah menjadi keputusan lu sebagai manusia. Sebuah orang untuk menjadi manusia seperti itu udah diberi kebebasan. Lu mau pindah, lu mau menjadi dari agama A ke agama B, kalau memang itu lu yakin bisa membuat lu atau membimbing lu lebih baik lagi, ya nggak ada masalah sebenarnya gitu loh. Dan lu bisa menjadi berkat bagi orang karena orang melihat perubahan lu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika lu berubah dari sebuah keyakinan yang sebenarnya lu nggak tahu banget tentang keyakinan lu itu dalam hal knowledge atau pengetahuannya, dan lu ke agama yang baru dan lu merasa bahwasanya agama itu membuat lu nyaman, dan lu membahas agama lu yang lama yang sebenarnya lu nggak tahu banget tentang agamanya karena lu masih memakai logika lu sebagai manusia. Yang di sini yang gue mau bilang, karena cara kerja agama kalau disangkut pautkan dengan Tuhan itu di luar akal manusia guys. Jadi menurut gue ya, koreksi kalau gue salah, namun yang menjadi masalah ketika lo menjelekan itu, lo akan membangun opini publik dan membangun amarah seseorang untuk bisa respon ke lo balik, dan juga itu bisa respon juga ke orang-orang yang mungkin saat ini sama keyakinannya sama lo gitu loh. Jadi kita yang mau saya ingetin di sini ya gini loh, ketika lo seperti itu, lu ingat gak dampaknya akan seperti apa di lingkungan atau di negara kita ini? Negara kita sangat sensitif dengan agama, beda dengan agama lain, dengan negara lain maksudnya. Ketika kita membahas sebuah agama itu benar-benar dampaknya luar biasa. Kalau itu positif ya bagus, atau gimana. Kalau negatif itu ada hal yang harus kita hindari dalam membahas hal-hal seperti ini. Maksud gue gini, kalau kita orang sudah selesai dengan agama kita previously dan kita memeluk agama kita yang baru, ya sudah gitu loh. Itu keputusan kita karena keselamatan kan pribadi gitu loh. Memang dalam ajaran saya pribadi itu mengajarkan bahwa tiada jalan kebenaran dan hidup kecuali melalui Yesus Kristus. Itu yang saya yakinin, dan saya nggak memaksa orang untuk meyakini itu gitu loh. Nah, saya nggak bisa memaksakan orang. Apa yang saya ada di dalam otak saya sebagai siapa juru selamat saya nggak bisa implementasikan ke orang lain yang berbeda. Itu kepercayaan saya. Kalau kita sudah memeluk agama yang lain dan tidak mempercayai agama yang sebelumnya, ya sudah, gak usah didiskusi, gak usah diargumen lagi. Ketika lo mau berargumen dan mau menunjukkan seakan-akan lu katam dengan agama lu yang sebelumnya, dan lu menjelekkan agama lu sebelumnya, dan lu menceritakan hal-hal yang sebenarnya lu nggak pernah mengerti dengan hal tersebut, tapi lu membuat sebuah cerita untuk menjelekkan agama tersebut, apa poinnya gitu loh maksudnya. Jadi ya sebenarnya hal seperti ini gue nggak mau membahas, cuman jadi lucu aja kalau lu
di orang-orang yang ibaratnya mungkin followers lu banyak cuma gara-gara sesuatu yang lu beritakan palsu gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya sih memeluk agama lain. Ya itu kembali lagi kita bilang itu pilihan kita gitu loh. Kalau lu sudah, maksud gue sebenarnya ini yang mau gue tekanin ya adalah seperti ini. Ini sekian kali yang gue bilang, lu boleh keluar, sudah keluar, lu putus hubungan sama agama yang lama gitu loh. Dan nggak usah cocok lu tuh keluar untuk menjelekan agama lu yang lama gitu loh. Gua dibesarkan dari orang tua yang Kristen, tapi sebelum mama gua nikah sama bokap gua, beliau adalah Muslim. Nah, di situ gua belajar untuk bisa merespek dan menghormati keyakinan yang berbeda di keluarga gua gitu loh. Jadi gua nggak pernah ada tendensi untuk berantem sama orang-orang yang berbeda agama karena gue merespek itu. Dan saya juga pribadi pernah merantau di tempat yang majority is Muslim, which is Tanjung Pinang. Dan di lingkungan kerja itu mayoritas juga Muslim. Dan di situ juga saya bisa merespek orang-orang yang bersebelahan atau yang bekerja bersama saya gitu loh. Di sini juga mau saya bilang ke orang-orang yang sudah keluar dari agama tertentu, for example kayak keluar dari agama Kristen dan memeluk agama lain, ya udah, lu udah selesai. Kita juga menghargai keputusan lu, karena memang kita pun terlalu bahagia kalau memang agama yang lu yakinin sekarang bisa menjadikan lu lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh, kan Tuhan itu esa, Tuhan itu satu gitu loh. Masalah benar apa enggaknya ya nantilah kita bisa lihat di akhirnya gitu loh. Cuman kan kita punya keyakinan pribadi masing-masing. Maksud gue dalam keyakinan kita itu, kita meyakini siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi pembicara yang bisa saluran berkat untuk orang-orang yang saat ini sedang dipimpin. Dalam hal ini kalau di kami gembala sidang, atau yang di agama lain ya gue nggak begitu tahu gitu loh. Jadi ya coba untuk janganlah menjadikan sebuah konten untuk meraup sesuatu yang sebenarnya lo nggak mengerti gitu loh. Maksudnya lo mau ngomong sesuatu supaya dikira lo luar biasa, you knowledgeable, so you capable to explain something like that. Padahal sebenarnya nggak ada. Dan yang lucunya hari ini gua nonton itu banyak yang dipermalukan oleh perkataan dia sendiri. Contoh, mengaku evangelis, tapi pas ditanya waktu ngajak berdebat seorang pendeta, evangelis dari mana? Evangelis kamu ditabiskan sama siapa? Nggak bisa jawab. Terus ngomongnya privacy, tapi kamu sudah membolak-balik privacy agama lain. Tapi ketika kamu mau di find out untuk mencari siapa jati diri kamu, kenapa kamu evangelis, kamu nggak mau menjawab itu. Jadi ya lucu banget gitu loh. Dan ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai seseorang yang khatam di agama sebelumnya, ketika di find out data-datanya nggak valid. Ya masa bisa diwisuda di tahun yang sama di dua tempat yang berbeda gitu loh. Dan ada juga yang ketahuan kalau sebenarnya agamanya itu dari awalnya memang sudah agama itu, cuman mengaku kalau dia pindah dari agama A masuk ke agama B, dan langsung dari pas di agama B dia menjelekkan agama A, dalam arti agama yang sebelumnya dia peluk. Ya apa poinnya? Ternyata dipermalukan oleh umatnya sendiri gitu loh, karena dia diketahui bahwasanya dia itu agamanya dari dulu ya seperti itu gitu loh, cuman mengaku menjadi agama yang lain sebelum dia memeluk agama yang sekarang. Ya lucu gitu loh, tadinya mau memperlihatkan lu yang knowledgeable, jadinya lu mempermalukan diri lu sendiri gitu loh. Bagi gua pribadi ya satu hal sih, ketika orang keluar dari agama yang gua yakini, ya thanks to God that you are already membuktikan nubuatan Tuhan di dalam Alkitab gua, karena akan ada yang keluar dari keyakinan gua. Gua nggak mau menjelaskan secara Alkitabiah karena gua
merasa gue nggak capable untuk hal seperti itu, tapi gue ngerti itu, gitu loh. Jadi ya di sini juga gue mau bilang ya bijaklah dalam berkelakuan guys. Jangan sampai lu mau menjadi orang yang ibaratnya knowledgeable untuk explain something that you never understand before actually. You embrace yourself to the entire world when you upload that in YouTube, gitu loh. Itu aja dari Bung York hari ini guys. Tetap semangat dalam segala hal, bijak dalam membagi konten. Gua bukan YouTuber besar, tapi gua mau membagikan sesuatu apa yang gua pikirkan kepada orang selama itu masih positif. You guys have a good day and God bless you all. Bye bye.